Shalom jemaat terkasih, kiranya sukacita dan damai Kristus senantiasa mengalir bagi kita semua. Saya Cindy Restianti, hari ini akan menyampaikan kegiatan untuk sepekan ke depan. Mari kita merasakan lawatan Tuhan melalui program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading, yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan doa ini. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi, diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. KKR Doa Malam akan diadakan pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 7 malam. Untuk itu, kami mengundang kepada seluruh pengurus dan jemaat dapat hadir dalam KKR Doa Malam ini dan bersama-sama kita rasakan lawatan Tuhan. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Gereja Lantai 1. Dan berikut seluruh kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Mari kita mengarahkan kepada anak-anak kita untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Ibadah Bethel Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di ruang lantai 3. Ibadah onsite Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading khusus tanggal 10 Juni akan dialihkan ke ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens di GBI Bethel Harapan Indah pukul setengah 6 sore, dilayani oleh Lonato Hedianto. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 10 pagi secara onsite di Gereja Lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh hambanya PDP Neti Marlina dengan tema mengasihi tanpa syarat. Mari para wanita Bethel dapat hadir dalam ibadah ini. Ibadah BSM, Bethel Senior Ministry, hari Kamis kedua dan keempat tiap bulannya, pukul 10.30 pagi, ibadah diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk itu, kami mengundang kepada seluruh oma opa dapat hadir dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah Raya GBI Bethel Kelapa Gading, Minggu 11 Juni 2023, ibadah pukul 8 akan dilayani oleh Pendeta Wahyudi Rusli dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDM Luciana Rusli dengan tema Kasih Mesra dalam Keluarga. Segenap tim gembala, pengurus, dan jemaat mengucapkan selamat lahir baru bagi saudara-saudari yang telah dibaptis pada tanggal 27 Mei 2023. Kiranya iman semakin kuat dan bertumbuh demi kemuliaan Tuhan. Demikian Bethel News minggu ini. Tetap kuat dalam Kristus dan percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita sempurna adanya. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, boleh lambaian tangannya luar biasa hari ini. Puji dan syukur buat Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, amin. Mari kita datang terus kepada Tuhan. Kita minta hari ini ya Tuhan turunkan roh-Mu atas hamba-Mu ini. Jadi dalam menjalani kehidupan ini kami terus yakin dan kuat, tidak takut dan tidak gentar. Kami terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita minta kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita bawa persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Pengorbananmu sungguh besar bagi setiap umat-Mu. Dan kasih setiap pertolongan-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dan di momen yang sangat berbahagia ini, Tuhan mengingatkan kami kejadian yang pernah terjadi di mana pencurahan roh itu terjadi. Dan kami mau bukan hanya sampai di situ saja Bapak. Hari ini dan seterusnya biarlah roh itu terus menyala-nyala di atas kami. Sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan roh Allah yang hidup. Kami terus kuat dan kami terus yakin
dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Kami tak mau sendiri. Kami mau terus bergandengan tangan Bapa, bersama dengan Engkau, dengan Roh-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, penuhilah kami di tempat ini. Kami mau terus menyembah Engkau, menaikkan pujian, syukur kami di hadapan-Mu. Oh, mari sembah Dia, naikkan pujian, Hosana. Ku muliakan. Mari datang menyembah Tuhan saudara. Mari buka hatimu. Mari pandang Dia. Dia Allah yang sungguh besar. Dia Allah yang nyata, yang tak pernah berkesudahan. Ku naikkan pujian, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Mari jemaat, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Mari lebih lagi saudara, mari naikkan ucapan syukur kepada-Nya. Haleluya. Hosana. Ku sembah Kau Allah yang besar, yang mulia, yang berkuasa, yang tak pernah berubah. Hosana bagi nama-Mu, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus yang termulia. Penuhilah, penuhilah dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah yang besar, Dia yang esa berkuasa. Hosana, ku puji dan ku sembah. Allahku luar biasa, Dia Tuhan yang setia. Dia penuhi kami Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir di tempat ini. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, hadirlah di sini. Oh, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Kau kami puja, Kau kami sembah. Haleluya. Hosana, Hosana bagi nama-Mu ya Allah. Terima kasih perkenan-Mu yang besar bagi umat-Mu yang datang menyembah, yang datang mendengarkan diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Ya Bapa yang besar. Kami undang Roh Kudus mengalir di tempat ini. Jangan lewatkan setiap pribadi yang datang menyembah-Mu. Dan kami mau lebih rasakan hadirat-Mu. Oh
Roh Kudus yang manis, penolong yang setia, penghiburku, penuntunku dalam jalan kebenaran. Kau sungguh ku rindukan pribadimu, oh Roh Kudus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your praises, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome. Mari panggil Roh Kudus saudara. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit.
I worship you. You are here, I worship you. Oh Lord, Holy Spirit, bekerjalah, bekerjalah lebih lagi di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kau kami rindukan, oh Lord. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Mari nyatakan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Tiap pribadi yang menolong, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Yes, Kau pribadi yang utama dalam hidup kami, Tuhan. Oh, Roh Kudus manis dan lembut. Yeah. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami nyatakan kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, amin. Berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu,
kuasa yang lebih dahsyat terus mengalir di tempat ini. Amin. Dan Tuhan terus bekerja lebih nyata lagi. Dan kami akan lihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Rohnya terus tercurah atas umatnya di tempat ini. Kita yang percaya, kita menerima kuasa daripada Allah. Bersama dengan saya katakan, Amin. saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam tubuh. Bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. GBI Betel Kelapa Gading memuji Tuhan saudara. Mari kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita mau bersuka saudara di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Mari yang bersuka angkat tangannya. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Boleh saya katakan semua berdiri Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita akan terima rohnya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, Mari bersuka Bapak mari Ibu. kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Besok bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah. Amin. Biarlah di hari Pentakosta ini kita boleh merasakan roh Tuhan dan kita boleh lebih peka lagi terhadap rohnya. Kita percaya bahwa dia penghibur dan penolong di setiap kehidupan kita. Mari kita mau nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait
Saya percaya kita diberkati di tengah pujian dan penyembahan pada hari ini. Pagi hari ini sesuai dengan tema bulanan kita masuk pada pembahasan tentang kesehatan roh, jiwa, dan kemudian pembahasan tubuh pada bulan ini. Saya juga akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh. Dan firman Tuhan saya akan sampaikan dengan judul sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Baik, sekarang kita masuk pada Alkitab kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita baca 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup sehat. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka Dia akan menjauhkan segala macam penyakit dari antara kita. Dari sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita hidup sehat. Sehat itu lebih penting dari sekedar sembuh. Sebab kalau saudara sembuh berarti saudara mesti sakit dulu lalu kemudian pulih. Tapi kalau sehat, kondisi kita tetap fit, tetap prima. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau orang jiwanya sehat, rohnya sehat, maka tubuh luarnya juga akan sehat. Nah, karenanya kita penting sekali menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh ini. Karena ketiganya sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, kalau saudara terlalu capek, maka pikiran saudara, jiwa saudara sulit berkonsentrasi. Atau kalau saudara stres, ada tekanan pada jiwa, itu bisa mempengaruhi nafsu makan kita, sehingga tubuh kita makin kurus misalnya. Begitu juga dosa secara rohania, itu akan membuat jiwa gelisah dan tubuh juga menjadi sakit. Di Alkitab ada seorang murid bernama Epafroditus yang semangat sekali melayani, tapi rupanya kurang berhikmat, dia kurang istirahat, akibatnya sakit. Sehingga harus mengalami pemulihan dan bisa melayani lagi. Tapi dalam kurun waktu tertentu dia harus diobati, dia harus istirahat supaya dia sembuh, saudara. Nah, ingat, kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Saya beberapa bulan terakhir ini karena tugas pelayanan di sinode sudah harus terbang ke berbagai tempat, saudara. Ya, ke Medan, ke Batam, kemarin ke Makassar, kemudian ke Balikpapan, ke ibu kota Nusantara. Minggu yang akan datang ke Bali ada peluncuran buku pemuridan di sana, lalu ke tempat-tempat yang lain. Dan sekarang ini untuk naik pesawat sudah tidak perlu PCR dan tidak perlu antigen. Ya, kelihatannya lebih enak. Jumlah penumpang di pesawat itu sekarang full dari ujung sampai ujung, penuh semuanya, saudara. Buat saya lebih ngeri sebetulnya. Karena dengan PCR dan antigen saya tahu orang di sebelah saya negatif. Tapi kalau semua orang boleh masuk, saya nggak tahu sebelah saya ini positif atau negatif. Dan saya harus minggu kemarin 2 kali antigen, minggu ini sampai tadi kemarin saya antigen. Bukan berarti kita tidak beriman. Hanya untuk memastikan pelayanan kita ditopang oleh kesehatan tubuh dan kita ingin orang-orang di sekitar kita juga sehat. Saudara-saudara, karena itu jangan kita abai, jangan kita lalai. Oh, Mazmur 91, Tuhan pelindung kita, jadi nggak apa-apa, tidak protokol kesehatan. Saya rasa itu adalah sikap yang sangat tidak bijaksana. Nah, saudara sekalian, keseimbangan adalah sesuatu yang kita harus jaga. Kalau misalnya saudara sering kerja di kantor, di mana kebanyakan duduk, tidak banyak bergerak, maka kita perlu imbangi. Kita harus berolahraga, menggerakkan badan kita.
Karena Tuhan Yesus sendiri menjaga kesehatan dengan baik. Dia suka jalan kaki. Nah, kalau orang suka jalan kaki kemana-mana udah gak perlu olahraga lagi. Karena itu sudah bagian daripada olahraga tersebut. Yesus suka mendaki bukit, dia suka berdoa di taman, cari udara yang sejuk, cari kesegaran rohani, relasi dengan Bapa, tapi juga mencari kesegaran jasmani. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 31, dalam jadwal pelayanan yang sangat padat, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus saja istirahat. Allah bekerja 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat dan memberkati. Saudara lebih hebat dari Tuhan Allah, gak pernah istirahat. Emang tubuh kita mesin aja bisa rusak. Tuhan aja istirahat, Yesus aja istirahat. Kita harus menjaga irama keseimbangan dalam hidup ini. Nah, apa tujuannya kita menjaga kesehatan? Bukan supaya body kita jadi bagus. Ya, dari badan one pack jadi six pack, misalnya seperti itu. Ini tujuan-tujuan yang sifatnya, tolong diklik. Ini tujuan yang sifatnya duniawi, tujuan fana. Tetapi ingat, bahwa tujuan kita menjaga kesehatan adalah agar tubuh kita tetap kuat untuk melayani Tuhan. Jadi tujuannya kekal. Bukan hanya body tambah bagus, tapi saya punya kesehatan panjang umur untuk bisa berbuah lebih lama di dalam ladang pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara tahu menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu diciptakan sebagai makhluk 3 dimensi. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu hukum di alam roh, hukum di alam jiwa, dan hukum di alam tubuh. Ini yang saya mau jelaskan. Yang pertama, ada hukum rohani yang kita harus taati, tidak boleh kita langgar. Saudara tahu bahwa roh kita itu diciptakan oleh Allah bukan hanya supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, tapi untuk kita bisa menguasai jiwa dan tubuh kita. Roh, spirit itu raja yang bisa memerintah jiwa dan tubuh. Tetapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Maka fungsi roh ini menjadi kacau. Fungsi roh ini menjadi hilang. Akibatnya banyak orang sekarang bukan rohnya yang menguasai jiwa dan tubuh, tetapi keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Dalam Roma 7 ayat 22-23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hatinya berkehendak untuk taat, tetapi ada keinginan jiwa dan daging yang mendesak supaya kita jatuh di dalam dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara-saudara, karena itu penting sekali kita menguatkan manusia spiritual atau rohani kita. Pada masa kini ada banyak orang melatih tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikasih makan capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakyak, sampai gemuk sekali, saudara, overweight. Tetapi dia tidak melatih rohnya. Jiwanya juga dia latih dengan pendidikan, dengan hiburan, dengan refreshing, supaya bisa segar. Tetapi saudara nggak pernah kasih makan roh kita. Akibatnya banyak orang tubuhnya montok, imannya rontok, saudara. Betapa kita harus menjaga kesehatan roh kita. Karena roh manusia adalah kekuatan bagi jiwanya.
Roh manusia adalah kekuatan bagi tubuhnya. Kalau orang rohnya lemah, pikiran dan tubuhnya akan lemas. Tapi sebaliknya kalau orang rohnya sehat, mestinya jiwa dan tubuhnya juga menjadi sehat. Nah jika demikian, bagaimana agar roh kita sehat? Siapa yang mau rohnya sehat, kuat di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan? Haleluya. Yang pertama, saudara sekalian, roh itu akan kuat dan sehat kalau kita memberi makan dengan firman. Merenungkan firman, itu kuncinya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia dan berhasil Tuhan akan berikan bagi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah sekali seminggu, tapi setiap hari membaca firman. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no supermi. Tidak baca Alkitab, jangan makan supermi. Saudara-saudara, karena Alkitab ini adalah makanan rohani. Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara makan roti, makan nasi untuk menguatkan tubuh kita, maka kita harus makan firman untuk menguatkan roh kita, saudara. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ketika kita membuka telinga kita akan firman. Kekhawatiran menjauh dari hidup kita. Hal-hal buruk jauh dari hidup kita. Sehingga kita relatif lebih sehat. Oleh karena kita taat kepada firman. Renungkanlah. Dalam bahasa Inggris, to meditate. Meditasi. Nah kalau dengar kata meditasi, bahasa Indonesia rasanya seperti dukun, jenggot panjang, bertapa di gunung. Tapi sebetulnya meditasi itu adalah merenungkan berulang-ulang, mencerna, memamah biak sampai apa yang kita baca benar-benar meresap dan kita lakukan dalam kehidupan. Kata meditate, meditasi atau merenungkan di dalam bahasa Ibrani itu dicatat dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah sikah. Sikah itu adalah merenungkan. Kita baca bukan cepet-cepetan supaya habis, tapi direnungkan, diresapi, dipahami apa maknanya. Itu sikah. Yang kedua hagah. Hagah artinya memperkatakan, membuat pengakuan yang positif, karena pengakuan positif itu berkuasa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, setelah direnungkan harus diucapkan, diperkatakan. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jangan suka ngomong negatif, jangan suka ngomong jelek. Aduh, mati gua. Mati beneran kan, saudara. Bodoh banget sih kamu. Kita bisa marah sama anak kita. Kamu nilainya jelek, dasar anak bego. Anaknya bilang, "Pak, saya memang nilainya jelek. Tapi bego kan kata-kata kasar. Papa suka ke gereja. Papa suka pelayanan, masa ngomong bego?" Kaget papahnya ditegur anaknya. Dia putar otak, nak, maksud bapak kamu harus rajin belajar. Karena bego itu singkatan, BEGO, bangkitlah engkau, gunakan otakmu, katanya saudara.
Ya, kadang-kadang kita pinter ngeles begitu. Padahal Tuhan ingin perkataan kita adalah perkataan yang beriman. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang saudara harus katakan ketika engkau sakit. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan mempermuliakan Tuhan. Sebab oleh bilur Kristus aku telah disembuhkan. Nah, yang ketiga adalah higayon. Higayon artinya melakukan atau menyanyikan firman. Firman itu bukan hanya dibaca, direnungkan, bukan hanya diperkatakan, dinyanyikan. Itu sebabnya orang yang suka menyanyi memuji Tuhan, itu hatinya akan dikuatkan oleh Tuhan. Hatinya akan lebih melekat kepada Tuhan. Aduh, suara saya falas, gak kayak Feren. Gak apa-apa, Tuhan lihat hati saudara. Dan saya mau bilang, kalau engkau suka menyanyi dengan suara keras, walaupun kau punya masalah, engkau akan sadar, ternyata masalahmu gak seberapa. Karena suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Jadi ada sedikit penghiburan begitu ya. Mari kita meditate firman, merenungkan, memperkatakan, menyanyikan. Sika, hagah, higayon. Nah, hal kedua untuk membuat roh kita kuat adalah berdoa. Saudara, doa dengan apa? Alkitab berkata, pertama kita harus berdoa dengan akal budi. Artinya ada pokok-pokok doa yang kita harus sebutkan, ucapkan supaya doa kita sistematis. Ini adalah hal yang baik, saudara. Tentu bukan membaca doa, menghafal doa, tapi kita tahu pokok-pokok doa. Doa buat keluarga, doa buat pemerintah bangsa negara, buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk orang yang sakit dan lemah, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Tapi yang kedua ada doa dengan roh. Lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dengan akal, kita bisa lihat teksnya di layar. Menyanyi dalam roh adalah sesuatu yang spontan, yang mengalir dari hati. Berdoa dengan akal, artinya kita tahu topik doa yang kita harus doakan. Tapi berdoa di dalam roh, artinya kita mengangkat hati kita dengan segenap hati, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara penuh Roh Kudus mendapatkan karunia berbahasa roh, gunakan itu. Karena Alkitab berkata itu sangat penting untuk membangun iman kita, kerohanian kita. Kita tidak menggunakan akal, penalaran yang wajar, tapi kita kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, engkau ngerti apa yang aku ucapkan dari dasar hati. Dan Allah yang menyelidiki hati kita, mengerti apa yang kita ucapkan melalui bahasa roh itu. Itu sebabnya gunakan, kobarkan karunia-karunia Tuhan termasuk bahasa roh di dalam doa-doa kita. Kalau ada yang belum mendapat, mintalah, kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Ini aspek pertama, membangun roh dengan merenungkan firman dan berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, membangun aspek jiwa juga sesuatu yang sangat penting. Orang yang jiwanya sakit itu khawatir, stres, tegang. Sebaliknya orang yang jiwanya sehat, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ada sukacita yang dia alami. Dan itu yang akan membuat dia menjadi kuat, tubuhnya sehat. Nah, supaya roh kita kuat, kita harus merenungkan firman dan berdoa. Supaya jiwa kita sehat, maka kita pertama harus beriman. Hidup dalam iman, jangan takut. Banyak orang dikit-dikit takut. Aduh, nanti saya mau ke supermarket, masih ada nggak ya minyak goreng? Ada, saudara-saudara ya. Iya, tapi mahal. Duitnya pasti ada, nanti Tuhan sediakan. Masalah kecil jangan dibesarkan, masalah besar jangan dikecilkan. Tapi kalau minyaknya habis gimana? Direbus, saudara-saudara.
Kan gak semua harus gorengan, malah lebih sehat lagi ya, gak kolesterol. Ya para bapak ibu yang sudah lanjut usia, gak usah cari yang goreng-goreng terus. Rebus-rebus sajalah, supaya kita lebih sehat. Beriman, ketakutan, stres akan menurunkan kekebalan tubuh. Kita jadi mudah sakit. Kan itu buang emosi yang negatif. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kebahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buang semua emosi yang negatif, jengkel, pahit hati, iri sama orang. Tapi ganti dengan emosi positif, ramah, mengasihi, penuh sukacita. Itu akan membuat jiwa kita menjadi sehat dan kuat. Milikilah sikap mental positif. Dan itu akan terjadi kalau kita baca firman. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara terlalu banyak dengar omongan orang lain, imanmu drop. Engkau banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Dengan iman kita akan mengatasi segala tantangan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu saya katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil tidak punya iman, engkau tidak akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, supaya jiwa kita sehat, kita harus bersukacita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudara, tertawa akan menghilangkan stres. Dan tertawa sukacita baik untuk tubuh dan pikiran kita. Itu akan menghilangkan ketegangan syaraf, membersihkan pikiran yang diwarnai dengan kejengkelan, ketidakpuasan, sehingga perasaan kita segar, puas, gembira. Rajinlah tertawa, walaupun jangan tertawa sendiri. Tapi sukacita dalam hidup, jangan merengut aja, cemberut aja dalam kehidupan. Tertawa itu sehat, akan membuat orang lebih panjang umur. Karena tertawa adalah sukacita dari dalam hati yang mengalir keluar. Dr. Ern Crocker dari Sydney, Australia pernah berkata, orang yang mudah tertawa lebih sedikit menderita serangan jantung daripada orang yang jarang tertawa. Dr. Raymond Moody dari Universitas Virginia, Amerika Serikat berkata, tertawa adalah obat penenang alamiah yang paling manjur. Banyak orang ke gereja mukanya muram. Mendengar khotbah wajahnya suram. Pulang kebaktian tampangnya seram. Lah kalau begini bagaimana orang bisa tahu ada Yesus dalam hidup kita? Saya yakin kalau gelak tawa bisa dijual di apotek dan toko-toko obat, para dokter akan memberikan resep kepada semua orang yang sakit. Tertawalah Anda 3 kali sehari sepanjang 5 menit. Karena itu akan memberikan efek yang membangkitkan kesehatan bagi tubuh kita. Ada penelitian lain katanya, orang yang suka tertawa, sukacita itu lebih awet muda. Karena untuk tertawa kita hanya pakai 13 otot. Sedangkan untuk cemberut 23 otot. Jadi kalau saudara mau lebih awet muda, ya, baby face, rajin-rajinlah tertawa, sukacita. Jangan cemberut terus. Gak usah pakai jamu, galian putri, galian singset, galian kabel. Sukacita saja. Itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan kita adalah umat yang penuh dengan sukacita. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau engkau salah, tertawakanlah kesalahanmu. Kita semua manusia bisa salah. Jangan kalau salah panik dan sebagainya. Ya tertawakanlah kebodohan kita.
Saya ingat satu kali habis kebaktian ada seorang pendeta yang sudah cukup senior, diminta oleh jemaatnya untuk berdoa. Om, tolong doakan saya, Om. Saya sakit kepala. Dia tumpang tangan. Dalam nama Yesus, kepala hilang katanya. Wah, langsung sembuh tuh orang, saudara. Takut doa si Om Pendeta didengar oleh Tuhan. Ya, maksudnya kan sakit kepalanya bukan kepalanya beneran. Ada pendeta tua lain, saudara sekalian, diminta juga mendoakan jemaat yang sakit. Ayo kita doa. Langsung dia tumpang tangan. Oleh bulir-bulir Yesus, kamu disembuhkan. Begitu amin, majelisnya ngomong, Om maaf Om, tadi salah. Bukan bulir, bilur. Oleh bilur Yesus, kamu disembuhkan. Ya rupanya bulir dan bilur itu agak dekat-dekat saudara. Seperti kedelai dan keledai, kira-kira seperti itu. Tapi Om Pendeta itu penuh hikmat. Dia bilang, enggak apa-apa. Oleh bulirnya saja dia sudah sembuh. Apalagi oleh bilurnya katanya. Pasti dia sembuh oleh Tuhan. Saudara, belajar tertawa, bersuka cita. Melihat hidup dari perspektif positif. Jangan hanya melihat dari perspektif negatif. Lihat kelemahan, lihat kesalahan, lihat kegagalan. Lihat di tengah segala kesalahan kita, ada tangan Tuhan yang memegang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Yesus berkata, sukacita ku berikan kepadamu. Sukacita yang kutinggalkan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seperti Paulus di dalam penjara, dia justru berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita bersukacita? Karena nama kita tercatat di sorga. Masalah sebesar apapun, paling banter mati. Mati masuk sorga. Apa yang kita takutkan? Cuma tutup mata di bumi, buka mata di surga. Cuma ciluk, apa yang kita susahkan, saudara-saudara? Inilah sukacita yang merupakan buah roh yang sifatnya supranatural. Yang terakhir, yang ketiga, jaga kesehatan jasmani. Dan bagaimana supaya jasmani kita kuat dan sehat? Ya ada banyak hal, berolahraga, tidur cukup, istirahat dan sebagainya. Tapi saya mau bahas dua hal ini secara singkat. Yang pertama, puasa. Tahukah saudara, puasa adalah cara alami tubuh kita membersihkan diri dari dalam. Ada seorang dokter Jepang tahun 2016 yang lalu dia mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitiannya dalam bidang kedokteran. Namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dan dia menemukan apa yang sekarang disebut sebagai autopagi. Jadi kalau kita ini puasa, artinya tidak makan dari malam sampai besok siangnya. Misalnya jam 7 malam selesai makan terakhir. Lalu tidak makan lagi, pagi tidak makan. Lalu siangnya kira-kira jam 12, jam 1 baru makan. Maka terjadi proses yang disebut autopagi. Di mana tubuh akan membersihkan dirinya sendiri dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel baru. Sehingga sel akan lebih diremajakan. Bahkan akan membuang berat badan yang tidak dibutuhkan. Jadi sangat baik sekali untuk kita mulai praktekkan hal ini. Jangan bangun tidur langsung cari makan. Saudara, makan jangan terlalu malam. Saya sekarang mulai membiasakan makan kalau sedapat mungkin di bawah jam 6. Kecuali kadang-kadang kalau pelayanan di luar kota ini agak sulit karena habis kebaktian diajak makan. Tapi saya berusaha sedapat mungkin kalau di rumah jam 5, setengah 6 sudah makan, saudara. Dan setelah itu tidak makan sepanjang malam. Nah pagi saya masih sarapan. Tapi ada waktunya kita melakukan autopagi. Jadi pagi tidak makan, siang kita bisa makan. Ada peremajaan sel-sel tubuh. Karena itu saya dorong saudara, mulai bulan depan, April, tanggal 1 sampai tanggal 30, ayo kita sama-sama puasa. Kita sama-sama tingkatkan doa. Jadi jam di mana biasanya saudara makan, misalnya makan pagi, saudara ganti dengan makan firman. Double porsi. Ya. Jadi saudara kita sepanjang bulan puasa, kita tanggal
1 April sampai 30 April kita juga puasa sama-sama. Yang simpel saja. Selesai makan malam jam 6 atau jam 7 paling lambat. Lalu tidak makan sampai besok siangnya jam 12 atau jam 1. Jangan pakai sahur saudara-saudara ya. Karena kita nggak ada sahur-sahuran begini. Jadi berhenti makan malam dan kemudian baru dibuka siangnya. Jam di mana kita biasanya makan, kita ganti dengan makan firman dan berdoa. Alkitab juga menunjukkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan air biasa, tapi badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih gemuk daripada yang lain. Saudara, jadi bisa auto pagi, bisa ada jenis tertentu. Karena puasa itu paling tidak ada 3 jenisnya. Ada puasa total, tidak makan, tidak minum. Tapi yang kedua, puasa tidak makan tapi masih minum air putih biasa. Dan yang ketiga adalah puasa dari makanan enak. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia tetap makan tapi nggak makan daging-daging dan yang lain. Dia hanya makan sayur dan dia hanya minum air putih biasa. Apapun polanya terserah saudara. Dan kita bukan hanya menerima efek bagi tubuh, tapi saya percaya di dalam doa dan puasa secara spiritual ada kuasa Allah yang akan dinyatakan secara luar biasa. Covid belum selesai, peperangan masih berlangsung di mana-mana, ada banyak ancaman-ancaman yang lain. Ini waktunya umat Tuhan bangkit untuk doa dan puasa. Dan yang terakhir, pilih makanan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama memang dibedakan antara binatang halal dan binatang haram. Dan ternyata binatang haram yang diharamkan biasanya pemakan bangkai, pemakan barang-barang busuk. Dan kalau ada binatang laut seperti tiram, udang dan sebagainya, kepiting biasanya itu yang berada di laut bawah. Dan itu memakan seperti sampah-sampah yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, kitab Imamat misalnya atau kitab Taurat membedakan antara halal dan haram. Tetapi sekarang dalam masa perjanjian baru Yesus berkata, apa yang masuk itu tidak haram. Apa yang keluar dari hati itu yang haram. Karena yang masuk kita makan akan dibuang ke jamban, selesai. Tapi apa yang keluar dari hati, makian, olokan, itu keluar dari hati dan menajiskan orang. Jadi gampangnya begini, babi yang masuk halal, babi yang keluar haram, saudara. Saudara makan sate babi, halal. Saudara maki orang, babi lu, haram. Loh, kalau gitu ini halal, haram, halal. Waduh, jadi pusing. Jadi rumus sederhananya beginilah. Karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia. Jadi yang paling gampang adalah sedikit halal, banyak haram. Ya, kalau mau nyoba ini dikit, oke dah. Saudara-saudara, es krim boleh, ya dikit aja. Buah duren boleh, ya dikit aja begitu. Sedikit halal, banyak haram. Jadi saudara nggak usah pusing mikir ya, ini halal, haram dan sebagainya. Dunia udah banyak kepusingan, udah jangan ditambah kepusingan yang lain. Sedikit halal, banyak haram gitu saudara. Nah, saya mau bilang, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lagi dihubungkan dengan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak lagi dikaitkan dengan hukum-hukum agama. Misalnya makan babi halal, haram dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi bagaimanapun juga kita harus sadar ketika ada larangan di dalam perjanjian lama yang merupakan simbol. Itu sekarang kita harus terima sebagai hukum kesehatan. Tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi itu bukan izin untuk kita makan semua. Oh, semuanya boleh kok. Saudara suka makan kecoa? Cecak? Saudara makan apa? Laler? Saudara makan cacing? Kan enggak. Jadi segala sesuatu halal, tapi tidak segala sesuatu berguna. Kita juga diberi nalar akal budi oleh Tuhan. Tidak berkaitan dengan keselamatan, karena keselamatan diselesaikan oleh Yesus. Tapi secara kesehatan kita juga perlu wise. Ada wisdom yang Tuhan berikan. Dan rumusnya ya simple tadi itulah. Sedikit halal, banyak haram. Jangan banyak-banyak. Ya, makan itu boleh, rakus itu jangan.
Jangan rakus, saudara-saudara. Banyak orang sekarang mencari kenikmatan, keinginan daging. Dan seringkali itu yang menyebabkan orang terseret di dalam hawa nafsu. Tapi saya percaya kalau kita menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh, kita akan sehat rohnya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya. Kita diberikan umur panjang untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapa yang rindu hari ini Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kita? Mari kita berdiri bersama-sama, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami mempercayai bahwa pribadi Roh Kudus selalu melingkupi kehidupan kami. Dan ketika kami merasakan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami siap dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan kami tetap Tuhan merasakan bagaimana baiknya Tuhan. Oleh sebab itu, bila kami menjadi duta-duta Injil, mengabarkan Injil keselamatan dimanapun berada Tuhan. Dan dimanapun kami mengalami kuasa Tuhan, kami yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kami memohon kuasa itu selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau menilik di tempat tinggi bagaimana kondisi jemaat-Mu hari ini. Kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mereka semua mengalami mujizat daripada Tuhan. Berkat Tuhan ada bagi kami semua. Kalau hari ini jemaat Tuhan yang ada datang, ada banyak masalah dalam sakit penyakit, bahkan keuangan, masalah keluarga, di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Hikmat, akal budi, pengertian, bahkan damai sukacita selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kembalinya kami pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang baru, ada gairah yang baru. Dan kami dengan iman katakan kami kuat bersama dengan Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada bagi bangsa negara kami, khususnya buat hari-hari ini sudah menjelang Pilpres Tuhan. Ada banyak orang-orang sekelompok yang mungkin ingin menghancurkan, memanfaatkan segala situasi ini. Di dalam nama Yesus kami tolak segala sikap-sikap anarkis, kelompok-kelompok yang berusaha menghancurkan bangsa kami. Kami tolak di dalam nama-Mu. Kiranya hanya damai, sekira glory Allah mewakili ada di dalam bangsa Indonesia. Berikan hikmat, akal budi buat presiden, jajarannya sampai tingkat RT RW, buat aparat TNI Polri, sehingga tetap mengawal bangsa kami dalam kondisi kondusif, damai, dan baik ya Bapa. Juga tentang wirausaha, ekonomi, semuanya Tuhan. Kalau boleh kami mohon belas kasihan Tuhan. Berikan kemampuan kami untuk masuk melewati dalam krisis ekonomi yang sudah terjadi melanda ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia menjadi biji matanya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami. Dan pakai kami seluruh sekali lagi Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk bersatu hati berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Rupin dan Pak Swito bersama dengan keluarga dimanapun mereka melayani hari ini Tuhan. Kau proteksi, dan kami percaya dengan suara mereka yang mewakili suara Tuhan, membawa seluruh umat-umat Tuhan lebih dekat kepada Engkau. Bahkan ada banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan angkat hatimu, dengan iman katakan bahwa engkau akan menerima segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Mari kita pulang dengan membawa damai sukacita dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan amin.